Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Adapun anggota dari kelompok 13 yaitu Rahmat Rosanti Rahayu dengan NIM akhir 015, lalu ada Devi Rosita dengan NIM akhir 060, lalu Alaya Wahyu Fitriati dengan NIM akhir 033, dan Nikita Putri Iswara dengan NIM akhir 021. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Sebelum memasuki materi mengenai peran dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, di sini dipaparkan mengenai korupsi itu sendiri. Apa sih korupsi itu? Secara singkatnya, menurut Subekti dan Citro Sudibyo dalam Kamus Hukum, korupsi merupakan perbuatan curang dalam bentuk tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Nah, korupsi di Indonesia ini sudah bersifat kolosal dan ibaratnya penyakit tuh sangat sulit untuk disembuhkan. Di sini juga disajikan data daftar para koruptor berdasarkan pekerjaannya yang dimulai dari yang tertinggi ditempati oleh anggota DPR atau DPRD dengan jumlah kasus sebanyak 229 kasus per tahun dan yang terendah diduduki oleh orang-orang korporasi dengan jumlah kasus sebanyak 4 kasus per tahun. Selain itu, di sini juga disajikan data modus korupsi pada tahun 2020 berdasarkan Indonesia Corruption Watch atau ICW berupa modus manipulasi saham dengan kerugian tertinggi sebesar 16,9 triliun sebanyak 4 kasus per tahun. Dan modus terendah ini yaitu modus anggaran ganda dengan kerugian sebesar 1,5 miliar. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak sangat besar pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, bahkan sampai ke tatanan sosial kemasyarakatan. Nah, upaya memberantas korupsi ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan gerakan anti korupsi. Dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Yang pertama yaitu pencegahan atau biasa juga disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang bersifat preventif, yaitu merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Misalnya, pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka, peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara, sampai ke kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional. Yang kedua yaitu ada penindakan. Nah, penindakan ini sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif, yaitu seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, pembentukan badan atau komisi anti korupsi yang pada tahun 2003 sudah dibentuk oleh pemerintah dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian melakukan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar sampai ke penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang ketiga ini ada peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat ini adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tipikor. Peran serta masyarakat menurut pasal 41 UU nomor 31 tahun 99 jangto UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor berupa yang pertama hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tipikor kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang keempat yaitu hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lambat 30 hari. Yang kelima yaitu hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
Untuk gerakan anti korupsi sendiri merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Perilaku koruptif sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap, tindakan, pola pikir, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar maupun tidak sadar menjebakkan dirinya dalam membuat keputusan yang menghasilkan kegiatan korupsi. Di sini ada beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi yang dapat dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu dengan menumbuhkan kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan pada diri kita. Nah, lalu apa sih peran mahasiswa itu sendiri? Yang pertama bisa dilihat dari karakteristik mahasiswa, yaitu intelektualitas atau cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, memiliki jiwa muda, dan tentunya idealisme yang bisa membuat mahasiswa untuk berani dalam mengambil langkahnya di dalam kehidupan ini. Karena ia terus termotivasi oleh keyakinan kuat yang ia bentuk dari membaca buku-buku, melihat lingkungan sekitarnya, ataupun dari pengalaman hidupnya sendiri. Nah, dari segi kompetensi sendiri, mahasiswa memiliki inteligensia atau suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Harapannya, dengan adanya karakteristik dan kompetensi mahasiswa yang mumpuni untuk ikut serta dalam mencegah terjadinya korupsi, mahasiswa mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan yang terakhir, mampu menjadi watchdog atau pengawas lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Materi berikutnya mengenai keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Dimulai dari lingkup yang paling sederhana dan yang paling kecil, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, hingga di tingkat lokal atau nasional. Dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi sudah terjadi di dalam diri mereka atau belum. Selain itu, nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya itu bermula dari lingkungan keluarga, dan nilai-nilai tersebutlah yang akan terbawa selama hidupnya. Beberapa contoh kegiatan yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga sebagai berikut. Pertama, mematuhi peraturan dalam berkendara, seperti tidak parkir di sembarang tempat, tidak berbelok atau berputar di tempat yang ada tanda larangannya, dan tidak mengendarai motor dengan melebihi kapasitas. Kedua, memastikan bahwa penghasilan orang tua itu tidak berasal dari tindakan korupsi dan tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang telah diberikan. Ketiga, tidak menggunakan produk bajakan mulai dari film, lagu, aplikasi, tas, sepatu, dan produk bajakan lainnya. Beberapa contoh yang telah disebutkan tadi merupakan contoh-contoh kecil yang dapat diterapkan di dalam lingkungan keluarga. Mungkin memang terlihat sepele, akan tetapi jika tidak mulai dibiasakan dari hal-hal kecil tersebut, maka kedepannya akan menjadi cikal bakal tumbuhnya korupsi. Selanjutnya yaitu keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus. Nah, di lingkungan kampus terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagi individu mahasiswanya itu sendiri, dan yang kedua, bagi komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa harus memiliki nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan seperti seminar, sosialisasi, atau kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dari tindakan korupsi. Selanjutnya, untuk konteks komunitas, berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa.
Kegiatan tersebut seperti kampanye, sosialisasi, pelatihan, dan lain-lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Sebagai contoh yaitu mengadakan kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab dalam diri mahasiswa. Selanjutnya yaitu keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat sekitar. Beberapa contoh yang dapat diterapkan di masyarakat sekitar sebagai berikut. Pertama, mengamati apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya atau tidak. Kedua, mengamati apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik telah memadai atau tidak. Misalnya kondisi jalannya seperti apa, ketersediaan fasilitas umumnya bagaimana, penerangan jalannya bagaimana, dan sebagainya. Ketiga, mengamati apakah pelayanan publik bagi masyarakat miskin telah memadai atau belum. Satu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya gerakan anti menyuap untuk setiap pengurusan KK, KTP, SIM, atau pelanggaran lalu lintas. Apabila hal tersebut dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka akan menghasilkan dampak yang sangat luar biasa. Coba bayangkan, berapa banyak jumlah rupiah yang dapat diselamatkan apabila terdapat 25 juta orang yang mengurus KTP dalam 1 tahun dan setiap orang itu tuh memberikan uang sogokan sebesar Rp5.000. Maka dalam tahun tersebut akan terkumpul uang sebesar 125 miliar rupiah. Tentunya jumlah tersebut akan memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus mulai membiasakan diri kita untuk mengimplementasikan gerakan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal-hal kecil seperti mematuhi peraturan yang ada. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai peran mahasiswa di tingkat lokal dan nasional. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan alam, dan hampir tidak ada satu wilayah pun di negara Indonesia yang tidak subur dan tidak memiliki potensi sumber daya alam yang baik. Adanya kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, seharusnya rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi. Dan tidak ada kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila tidak ada tindakan korupsi. Tidak ada orang yang menjarah kekayaan milik negara. Untuk itu, peran mahasiswa sangatlah diperlukan. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindakan korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan masa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang terorganisir di dalam kampus. Selain itu, mahasiswa juga dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas yang dapat dimulai dari masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Selanjutnya, terdapat contoh peristiwa upaya mahasiswa dalam memerangi korupsi, salah satunya pada masa reformasi tahun 1998, di mana gerakan mahasiswa tahun 1998 awalnya dipicu oleh krisisnya ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1997 dan kebijakan-kebijakan Presiden Soeharto yang dianggap sudah tidak berpihak kepada rakyat. Sehingga saat itu para mahasiswa merasa terpanggil oleh rakyat untuk memenuhi peran sejarah mereka sebagai pembela rakyat pada masa krisis. Saat itu mahasiswa menuntut reformasi dan penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan KKN.
Gerakan yang dilakukan mahasiswa kala itu berhasil menduduki gedung DPR RI dan memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan paparan yang sudah dipaparkan atau disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi sangatlah diperlukan. Dengan kompetensi yang dimiliki seorang mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan koruptif, serta mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Yusuf Kala. Kekuasaan dan materi tetaplah bisa membuat orang korupsi, sebab yang membatasi seseorang untuk tak berlaku jahat adalah moral dan nilai yang diyakini orang itu. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami berharap presentasi singkat ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.